kita berada ke sini tidak melihat apa, jadi tersembunyi. Berarti memang sengaja dibuat tersembunyi dan itu tuh ada mungkin ya ada ilmu-ilmu tersendiri nggak sih dari pangeran supaya tidak terlihat? Iya, jadi seperti untuk menyamarkan, disamarkan. Jadi ketika melihat sini malah justru nggak ada buahnya, hanya tebing biasa gitu. Nah itu kira-kira yang membuat seperti itu pangeran Mahardika atau memang ada sosok yang menjaga gua ini? Ada sosok yang tadi kita sebutkan itu yang Kyai Suropo. Dan berkaitan dengan itu memang di sini ada tentang pagar gaib itu juga. Pagar gaib itu seperti halnya tembok ya, yang membatasi, yang menutup suatu tempat. Ketika pagar gaibnya ini aktif, tempat ini tidak terdeteksi. Nah, tidak jauh dari sini tentunya tempat ini kan lebih dipakai untuk era-era perjuangan. Ketika dipakai era perjuangan itu banyak sekali latihan-latihan dari calon prajurit. Dan kebanyakan saya juga prajurit perempuan. Tempat di atas ini dulu ketika belum pohon ini itu dipakai untuk pendopo. Jadi pendopo di sini dipakai untuk wisuda. Jadi ketika calon prajurit itu sudah bisa melewati latihan-latihan militer, bisa melewati latihan-latihan kanuragan dan kebatinan, disimpan di wisuda lulus itu di atas. Berarti ada sosok gitu ya? Ya, ada sosok. Itu sosok apa sih? Ya, yang ada di sini memang sosok ini, sosok makhluk astral yang beliau ini menggunakan kerajaan dan juga prajurit bawah tombak itu. Dan beliau ini sudah apa ya, sudah muslim. Jadi boleh dibilang makhluk. Ngomong-ngomong tentang tadi prajurit perempuan, sempat juga terjadi satu pertikaian. Jadi beberapa prajurit laskar perempuan ini melawan menjajah Belanda. Dalam pertempuran ini tentunya ada korban dari kedua belah pihak, baik yang meninggal orang Belanda ataupun yang meninggal para prajurit itu. Sehingga tidak jauh dari sini juga ada pemuritan atau pesarian makam bagi para prajurit. Nah, tadi saya sempat tanya secara penduduk memang katanya ada makam dari panglimanya ya, Pak. Nah itu sangat dikeramatkan. Boleh nggak saya dan kita nih pemirsa di rumah? Kiprol cut dari Raden kan. Nah, mana yang Ya, sini. ngomong? Ya. Dari Raden. Oke. Tinggal bridging ke sana ya. Ya. Rolling. Rolling audio. Gua roll. Nah pas banget ya Om Hao, tadi kan aku sempat tanya sama warga sekitar, katanya ada makam yaitu panglimanya dan itu dikeramatkan. Boleh nggak kita dan pemirsa di rumah ini diajak untuk ke sana? Iya, nanti kita sekalian ke sana ziarah dan kita doa. Karena beliau yang disarikan atau dimakamkan itu kan juga masuk sebagai pahlawan nasional. Walaupun beliau tidak semuanya kita kenal, tapi tentunya mewarnai dalam perjuangan melawan. Oke, kalau gitu kita langsung sana ya. Om Hao tolong diarahkan mana? Kiri atau kanan? Kanan? Kanan ya? Oke, saya duluan ya Om Hao. Iya, monggo. Enak ya. Kalau saya perkirakan ya sekitar 80% dari kondisi alam. Itu sehingga untuk bergerak saya merasa tidak memungkinkan untuk mengeksplor lebih jauh. Jadi saya hanya menunjukkan apa yang ada di sekeliling pulau. Kan ngomong-ngomong soal cuma 2 orang ya. Tadi kan saya Dulu. dua dan itu kurang lebih 15 orang. Cuma itu ceritanya gimana sih Om Hao, kan kalau misalnya aslinya sih cuma bisa masuk 2 orang. Itu gimana? Iya, tentunya waktu itu kan untuk tempatnya sendiri itu berbeda, lebih luas pertama. Yang kedua secara postur lebih ramping orang-orang populasi. Kemudian yang ketiga tentunya di sini ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat metafisik atau mistis. Sehingga sewaktu sembunyi itu Belanda tentunya akan kesusahan. Pertama tidak paham tentang medan. Yang kedua postur orang Belanda sendiri. Yang ketiga tempat ini seakan disembunyikan, tidak terlihat. Karena ketika datang ke sini hanya berbentuk semak dan juga ini hanya lereng saja.